Awalnya saya jatuh ke riba itu karena punya keinginan memperbesar usaha. Di sana keinginan saya untuk mempercepat, memperbesar usaha saya. Kan bekerja di bank itu riba itu kan sama dengan memusuhi Allah dan Rasulnya. Gimana ketika mungkar nakir nanti bertanya, hai musuh Allah, masa seperti itu? Mulai cekcok di keluarga itu mulai datang. Dengan istri itu mulai bertengkar. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok itu kan udah mulai terpancing gitu kan, mudah terpancing gitu. Ini yang Allah tambahkan juga kepada saya waktu itu. Jadi ketika saya masih kerja di bank tuh melihat teman-teman sudah hijrah itu luar biasa tarbiyahnya. Mulai dari ekonominya, mulai dari kesehatannya. Awalnya saya jatuh ke riba itu karena punya keinginan memperbesar usaha. Di sana keinginan saya untuk mempercepat, memperbesar usaha saya. Tujuannya hanya itu aja. Cuma kita terlalu bernafsu gitu aja. Tidak melalui proses yang semestinya. Ada sekali peluangnya karena penawaran banyak nawarkan memang gitu. Setelah tahu agen saya, penumpang saya banyaknya gitu, banyak bank-bank yang memang waktu itu menawarkan memang. Ya waktu kita bermain riba itu akhirnya sempat ya, tapi alhamdulillah untuk tiketing tidak ada, cuma kita sempat goyah juga akhirnya. Ya tempat usaha terjual, kita terjual, kemudian semuanya goyah akhirnya gitu. Ya alhamdulillah sudah terlewati semuanya dengan keyakinan adanya Allah itu aja. Kita pasrah pada Allah, kita diberi jalan dengan Allah semuanya. Kesempatan sekali, sudah terlalu sempat, sudah tobat, sudah cukup begitu saja. Ternyata riba itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Makanya kita kalau bisa berusaha dengan apa adanya dan tidak mengada-ngada dan banyak bersyukur gitu aja. Kita banyak bersyukur, banyak mensyukuri dan yakini bahwa ikuti saja maunya Allah. Sudah. Kebetulan saya kan kuliah di agama. Oh iya. Ekonomi Islam waktu itu saya. Memang kerja yang namanya kerja di bank itu awalnya memang bagi hasil, kalau di bank ya bagi hasil, tapi pada prakteknya bukan bagi hasil itu riba. Tapi saya nggak peduli waktu itu. Ya karena materi ya. Kok nyaman, masyarakat ngelihatnya juga nyaman. Kemudian ini lagi, kenapa anak saya punya potensi untuk menghafal biasanya. Dulu anak saya waktu saya kerja di bank susah sekali diatur. Untuk sholat pun walaupun diajari itu susah sekali diatur. Dan anehnya ketika saya keluar dari dunia riba, istri saya walaupun setiap malam selalu berdoa untuk anak, kami juga seperti itu. Alhamdulillah anak saya lambat laun kok ikut untuk juz amma, alhamdulillah. Padahal dari dulu untuk sholat aja doanya susah sekali. Penyetus awal itu saya waktu itu ada rapat di Jember. Kebetulan saya kan di unit. Ya, itu Pak. Ada rapat di unit di Jember. Saya mampir sholat maghrib di masjid apa tuh yang besar di Jember. Nah kebetulan waktu sholat maghrib saya di depan sendiri, masih pakai baju PDL tuh, pakai dinas lapangan. Setelah sholat maghrib ternyata ada kajian. Kalau tidak salah itu Gus Fikri. Nah menariknya di situ saya duduk di depan sendiri, pas di depannya Gus Fikri yang dibahas tentang riba, Mas. Dan yang ditanya itu, yang diceritakan ya dosa riba,
bahwa dosa riba itu katanya Gus Fikri itu yang lebih besar, yang dosa riba paling ringan itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu langsung hati saya, oh ibu saya sudah meninggal, mau minta maaf ke siapa? Dan malu, banyak orang di sana malu, tolah-toleh. Pulangnya kepikiran malam itu mau cerita sama istri gimana, akhirnya ceritalah sama istri, kok bisa sampai seperti ini, gimana. Nah dari situ rembukan sama istri, akhirnya coba dipikir lagi gimana, disuruh istihoroh sama, kebetulan bapak masih ada, jadi suruh istihoroh. Tapi mau istihoroh, setelah saya coba istihoroh, mau aja menjalankan istihoroh, mau sholat, saya mau istihoroh ngapain? Ini jelas sudah mau minta petunjuk, apakah pekerjaan saya ini haram, penghasilan saya ini haram atau tidak? Apakah benar saya dilaknat oleh Allah? Ngapain saya minta petunjuk seperti itu? Wong itu sudah pasti. Akhirnya dirubah sholatnya jadi sholat tahajud aja, sholat biasa. Tapi tetap berzikir, memohon petunjuk sama Allah. Dan petunjuk itu kalau dalam mimpi kan tidak ada. Ada, kemudian kan makam kebetulan di makam umum di belakang rumah. Waktu itu libur, ada orang meninggal, ikut saya. Pas waktu menurunkan jenazah saya juga ikut. Teringat ini waktu ada ya ceramahnya itu, semuanya saya ingat. Karena sahabat Rasulullah Nuaiman namanya. Ketika Munkar Nakir bertanya, Assalamualaikum ya ahlul jannah, katanya seperti itu. Itu kalau orang yang ahli ibadah. Sempat nangis di bawah, cuman tidak sampai jatuh ke kain kafan itu. Suruh naik sama yang menyelawat yang lain. Cuma saya membayangkan ketika misalkan saya meninggal dalam keadaan kan bekerja di bank itu riba, itu kan sama dengan memusuhi Allah dan Rasulnya. Gimana ketika Munkar Nakir nanti bertanya, hai musuh Allah, masa seperti itu? Itu takut saya. Kemudian pulang saya langsung ngobrol sama istri, gimana ini? Istri bilang ya udah cepat keluar. Tapi saya masih ragu apa yang mau dinafkahkan. Gak apa-apa dari hasil jahit, kata istri. Selang beberapa waktu, akhirnya saya langsung ngambil keputusan untuk keluar. Sebelum saya memutuskan itu, saya mencari pembenaran bahwa pekerjaan saya ini, ya mencari pembenaran lah dari referensi apa Gus Baha, juga dari ustadz aja, dari siapa ceramah-ceramah ustadz itu saya cari gimana supaya saya ini tidak termasuk musuh Allah. Pekerjaan saya ini adalah halal, tidak. Memang ada penjelasannya seperti itu, tapi penjelasan itu kalau ditelan mentah-mentah ya memang seperti itu. Nyatanya kalau ditelaah lagi, ditafsirkan lagi, ya memang riba. Pekerjaan seperti itu riba. Dan dari dalam hati saya sendiri memang pekerjaan itu sudah merugikan banyak orang, saya dan keluarga saya sendiri. Mulai cekcok di keluarga itu mulai datang. Dengan istri itu mulai bertengkar, kalau ada sesuatu yang tidak cocok itu kan udah mulai terpancing gitu kan, mudah terpancing gitu. Anak-anak mulai yang biasanya anak-anak ini sudah mulai kadang kena marah gitu. Udah mulai berkata kasar, saya bilang aja seperti itu.
Kadang-kadang beban di pundak itu udah terlalu berat itu. Jadi pas pandemi itu dah titik terendah pandemi itu. Jadi waktu itu istri ini kan mulai ini bergabung dengan namanya tanpa riba ini Pak. Iya, iya. Jadi namanya MTR itu Pak. Iya. Jadi komunitas itu munculnya dari awalnya dari sosial media. Diklik satu kali sama istri kan, tambah banyak dikasih informasinya gitu. Akhirnya istri ini ini langsung ditanya langsung, di Situbondo ada enggak orang-orang yang bertanggung jawab, maksudnya yang berkompeten gitu, yang menjalankan, dikasih nomornya gitu kan. Dan langsung saya hubungi orang yang bersangkutan itu. 3 hari habis itu datang orangnya. Di sana ada yang mengajak saya, yang merangkul saya sama istri itu. Diajak ke Jember, ikut saya waktu itu ke Jember. Ke Situbondo ini ada 3 kali itu. Datangkan pemateri dari Jember, ada juga yang dari Pandaan waktu itu. Didatangkan itu. Karena dari sana dah. Saya hari itu hari Senin kalau nggak salah tuh. Berselisih pagi-pagi itu klub ambil keputusan rumah dijual. Udah mulai goyang. Udah mulai goyang, dan memang tidak, waktu itu kan ada cuman bayar pokok aja kan, bayar bunganya aja waktu itu. Iya, suruh bayar bunganya aja. Iya, karena Covid. Restruknya. Iya. Saya ikutin itu. Tapi enggak tertutup juga dengan ini ya. Enggak menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya itu udah rumah ini dijual aja. Dan Allah ngasih bantuan waktu itu, doa saya dikabulkan cuma 1 bulan itu. 1 bulan waktunya itu didatangkan pembeli sama saya. Sementara orang banyak menjual rumah ya. Tapi persis 1 bulan, cuman maghrib tuh, habis sholat maghrib saya masih beres-beres di rumah itu. Datang orang pakai payung. Assalamualaikum ya kan. Dia ngomong di pagar, rumahnya memang mau dijual Pak ya. Saya kaget berdiri langsung kan. Oh ya, masuk dulu Pak, masuk dulu saya bilang kan. Itulah awalnya habis sholat maghrib itu. Ada hujan-hujan gerimis. Dan akhirnya 1 bulan jadi dah rumah itu jual. Dan rumah itu semua peralatannya saya nyewa rumah di Perumnas Panji. Nyewa di sana 10 juta. Iya, 10 juta setahun, biar anak-anak enggak terlalu tertekan gitu kan, masa rumah yang bagus tuh tiba-tiba dapat rumah yang harga 3 juta, kasihan. Biarlah korban coba dah setahun ini 10 juta saya bilang kan. Dan satu lagi yang anehnya Pak, di bank itu bisa 2 hari saya ngelunasinya. Saya minjamnya 500 juta, nerimanya 490, nanti saya bayarnya 490. Saya udah menyicil selama 1 tahun. Nah, uang yang selama ini saya cicilan itu kemana ya? Berarti perjuangan saya selama 1 tahun itu tidak dihargai. Terbuang dah uang saya selama 1 tahun itu. Sempat saya marah-marah. Orang itu saling lempar-lempar itu. Malah orang yang bertanggung jawab di sana katanya tidak datang dah. Kalau menemuinya sebelum jam 7 pagi katanya. Hari pelunasan pertama dimintanya 482. Saya ingat betul tuh 482 harus dilunasi hari ini. Kebetulan menterinya katanya lagi libur. Jadi besok Bapak tinggal ngambil sertifikat kan. Besoknya saya datang lagi mau mengambil sertifikat, menterinya datang nambah lagi 8 juta. Kok aneh saya bilang. Kemarin udah klub 482, kok sekarang ada lagi 8 juta ya. Dikeluarkannya lah buku besar itu kan. Yang tidak mungkin sudah dah, istri saya namanya perempuan udah tidak bisa lagi disabarkan. Saya bilang sudah dah, saya bilang. Karena orang yang menunggunya ini sertifikat yang udah ikut kan, ya udah bayar aja. Dikasihkan lagi sama orang yang mau ngambil rumah ini 8 juta lagi dikasihkan. Baru hari itu selesai dikasihkan sertifikat. Yang udah selama ini saya bangun kan cuman 2 hari itu dah selesai semua.
sebentar Tuhan menyelesaikannya semua. Ini yang Allah tambahkan juga kepada saya waktu itu. Jadi ketika saya masih kerja di bank tuh melihat teman-teman sudah hijrah itu luar biasa tarbiyahnya. Mulai dari ekonominya, mulai dari kesehatannya. Jadi membuat saya itu ragu untuk mau keluar dari lembaga perbankan tersebut. Namun di satu sisi saya pernah ketika belajar dengan teman-teman itu di satu kajian mendengar ayat intan surullah yang surkum, itu yang saya masih mengingat dalam benak saya. Surat Muhammad insya Allah ayat 7, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia dan dia akan diteguhkan kedudukannya, seperti diberikan kekuatan gitu. Jadi semenjak itu saya mulai islah diri, perbaiki ibadah sholat kita gitu, perbaiki hubungan dengan teman, keluarga, terutama sama orang tua juga. Nah ini semenjak itu saya perbaiki hubungan orang tua dengan bagaimana setiap hari saya harus ketemu orang tua saya. Jadi meskipun beliau gak tinggal satu rumah sama saya, bagaimana saya setiap hari harus ketemu orang tua saya. Dan setiap hari harus minta doa dan minta maaf kepada beliau. Gitu. Kalau misalkan kita masih belum, katakanlah tidak ada kesempatan untuk bertemu dalam satu hari itu, minimal kita ada kontak. Meskipun hanya lewat WhatsApp atau telepon seperti itu. Yang penting ada kontak. Minta maaf, minta doa. Ini luar biasa. Sehingga yang saya rasakan itu, pertolongan Allah itu benar-benar cash gitu. Seperti ibaratnya jalan tol langsung dapat seperti itu. Dan alhamdulillah pasca resign itu yang menjadi ketakutan saya tentang kurangnya ekonomi, tentang sulitnya pekerjaan itu alhamdulillah tidak ada sama sekali ada di benak saya. Jadi kalau saya menemukan satu teori, bukan teori sih, ini makolahnya ulama gitu. Jadi kalau kita ini memperbaiki akhirat kita, maka Allah ini akan perbaiki dunia kita. Ya, itu kalau ada tamsil seperti dunia ini seperti bayang-bayang, maka sampai saat ini pun tidak ada orang yang bisa mengejar bayang-bayangannya sendiri gitu. Bagaimana bayangan-bayangan ini mau lari gitu, mau ngejar kita, ya kita lari dari bayang-bayang tersebut. Nah, bayangannya adalah dunia seperti itu. Jadi pasca saya resign itu, saya perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki ibadah saya, muamalah saya, bagaimana ketika kita hubungan muamalah dengan orang ini, bagaimana menjaga dengan sebaik-baiknya, jangan curang. Terus kalau memang ada tanggungan-tanggungan, kita nggak sampai bikin orang itu terdolimi seperti itu. Dan poin-poin agama yang tadi itu, imannya, ubudiyah, muamalah, inilah yang membuat saya semakin kuat seperti itu.